Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadrozi Prabawa dari NIM 2019 011 0235 dari kelas F kelompok F5. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum perancangan daerah. Yang pertama, itu ada DAS atau daerah aliran sungai. Yang kedua ada TISEN, titik stasiun hujan. Yang ketiga ada land use atau tata guna lahan. Dan yang keempat ada HEKRAS dalam keadaan sebelum normalisasi. Yang pertama, DAS. DAS atau daerah aliran sungai adalah wilayah daratan yang menjadi kesatuan dengan sungai dan anak sungai, atau bisa dibilang cabang sungai, yang memiliki fungsi sebagai penampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari hujan menuju danau atau laut. Pembuatan DAS dengan sumber argis ini biasanya memiliki ciri adanya percabangan anak sungai di bagian hulu dan mengumpul pada membentuk muara pada bagian hilirnya. Nah, pada gambar di samping ini adalah DAS dari kelompok F5, yaitu DAS Kalikodil dari wilayah Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, bisa dilihat dari sini yaitu dengan titik otot bagian bawah yang dimana itu mengalir ke atas. Nah, pada peta DAS ini memiliki keterangan atau kejelasan yang dimana ruas DAS tersebut memiliki 73 km persegi dan panjang sungai utamanya itu 107 km. Jadi peta DAS yang kami ambil ini adalah sebuah cabang dari sungai utama. Peta DAS di sini menggambarkan dari bentuk-bentuk suatu wilayah dari sungai-sungai yang telah kami pilih. Kemudian yang kedua ada TISEN. TISEN atau titik stasiun hujan adalah salah satu metode perhitungan, di mana perhitungan menggunakan atau dengan cara perhitungan tiap stasiun atau tiap poligon, yang dimana jumlah titiknya itu minimal 3 buah, yang dibuat dengan sumber argis. Jadi perhitungan ini dianggap mewakili hujan dalam suatu daerah dengan luas tertentu, dan luas tersebut merupakan faktor koreksi bagi hujan. Nah, seperti pada gambar di samping ini, kami mengambil 4 poligon atau 4 stasiun, di mana masing-masing stasiun ini memiliki poligon atau luas yang berbeda-beda. Jadi, satu poligon itu mewakili seberapa banyak curah hujan yang jatuh pada satu poligon tersebut. Dengan cara perhitungan poligon, ini nanti akan terlihat bahwa poligon 1 atau poligon 2 dan 3 dan 4 itu memiliki curah hujan yang berbeda-beda. Dikarenakan poligon yang telah terbagi ini memiliki luas yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada land use. Land use atau tata guna lahan adalah suatu peta yang menggambarkan kondisi suatu wilayah yang ada pada daerah sungai yang ada di DAS. Land use juga peta yang mewakili suatu wilayah pada sesungguhnya dibuat menggunakan sumber argis. Kemudian pada land use ini memiliki hasil perhitungan dengan pembagian wilayah yang hasilnya dirata-ratakan. Nah, pada peta land use ini adalah tempat di mana suatu wilayah di daerah aliran sungai itu terdapat hal-hal lainnya atau pembagian-pembagian wilayah lainnya. Seperti misalnya di daerah aliran tersebut memiliki sawah, ladang, gedung, muara, seperti itu. Pada peta land use kelompok kami, itu memiliki beberapa pembagian atau ada beberapa wilayah yang masuk pada DAS tersebut. Ada seperti kantor, pemukiman, sawah, ladang, dan sebagainya. Nah, pada land use ini akan didapatkan melalui sumber argis itu berapa banyak atau seberapa besar luas dari pembagian wilayah tersebut. Nah, luas-luas yang telah didapatkan dengan pembagian wilayah tersebut itu hasil terakhirnya akan dirata-ratakan dan bisa ditarik kesimpulan bahwa land use itu memiliki pembagian wilayah dan beberapa macam atau berbagai banyak luas-luas dari pembagian wilayah tersebut. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada HEKRAS dalam kondisi sebelum normalisasi. Kondisi sebelum normalisasi adalah suatu keadaan yang dilakukan untuk mendapatkan modal atau model aliran dan tinggi muka air banjir pada kondisi existing menggunakan debit kala ulang atau bisa dibilang debit kala ulang hujan tahunan. Pada sebelum normalisasi ada suatu keadaan di mana air sungai berkumpul dan bisa menyebabkan perluapan atau banjir. Menggunakan software HEKRAS untuk mengetahui kondisi permukaan sungai pada kondisi sebelum normalisasi atau bisa dibilang kondisi pada saat sungai itu banjir atau meluap. Nah, seperti gambaran di bawah ini adalah gambar dari cross section sungai Kodil atau daerah aliran sungai yang sebelumnya. Itu memiliki 10 cross section, di mana salah satu cross section atau 10 cross section itu membentuk seperti pada gambar di atas, itu masih dalam kondisi meluap. Jadi di mana
dalam kondisi sebelum normalisasi adalah kita melihat kondisi bagaimana jika sungai tersebut tanpa adanya dinding penahan tanah atau belum dinormalisasikan, itu kita bisa melihat bagaimana bentuk dari sebuah sungai yang masih dalam keadaan banjir dan meluap karena berkumpulnya air hujan. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Afda akan melanjutkan pembahasan mengenai praktikum penerangan keairan. Yang akan saya bahas yaitu mengenai normalisasi sungai. Pemudahan bendung pada kondisi aliran unsteady. Sebuah sungai memiliki fungsi, yaitu untuk mencegah terjadinya penumpukan air pada hulu yang dapat berakibat meluapnya air. Fungsi sungai juga menampung debit air yang turun ke tanah melalui hujan. Air hujan yang turun biasanya akan berkumpul dan mengalir ke suatu tempat. Dasar teorinya dari materi ini yaitu sungai adalah aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara lurus terus-menerus dari hulu hingga hilir. Pada pembuatan normalisasi harus didesain dengan standar keamanan yang berlaku sehingga normalisasi tersebut aman terhadap overtopping atau pada banjir rencana, piping serta beban gempa yang terjadi. Keruntuhan pada normalisasi dapat diakibatkan oleh overtopping dan piping. Tujuannya yaitu analisa hidrolika permudahan bendung pada aliran unsteady ini akan memberikan gambaran seberapa tinggi kenaikan muka air yang akan terjadi setelah aliran di bendung, serta menentukan elevasi tinggi jagaan bendung. Langkah kerja dan perhitungannya, yang pertama itu pemodelan bendung pada HECRAS, yang kita gunakan software HECRAS. Pertama, tinggi normalisasi. Pada penentuan tinggi normalisasi harus dilakukan dengan analisis perhitungan. Yang pertama kita menggunakan software Excel, namun pada praktikum menentukan sebesar setengah dari kedalaman sungai, selisih banjir, elevasi banjir, tinggi elevasi bank. Nah, kemudian tinggi jagaan atau freeboard. Tinggi jagaan atau freeboard adalah jarak vertikal dari puncak saluran ke permukaan air pada kondisi debit rencana. Pada praktikum ini digunakan tinggi jagaan sebesar 1 meter sampai dengan 1,5 meter. Nah, di kelompok kami menggunakan 1 meter. Maka tinggi jagaan sama dengan selisih banjir yang kita dapat di nomor 1 tadi ditambah 1 elevasi rencana. Sampai 1 elevasi rencana sama dengan freeboard tambah elevasi bank. Namun, apabila tinggi jalan yang sudah ada dirasa sudah cukup, maka tidak perlu ditambahkan lagi freeboardnya. Nah, dari hasil analisis tersebut, permodelan hidrolika aliran pada penampang sungai untuk kondisi sungai setelah dilakukan pemodelan bendung. Nah, ini hasil dari permodelan normalisasi yang kita lakukan di HECRAS. Yang awalnya itu bentuk dari penampang sungai itu kurang lebih begitu, seperti itu, tidak beraturan, yang mana letak bank itu lebih rendah dibandingkan elevasi banjirnya. Maka oleh sebab itu kita melakukan normalisasi yang mana hasil dari perhitungan tadi kita akan edit di sini, di titik ini, agar elevasi bank itu melebihi dari elevasi banjir tersebut. Dan kemudian penampangnya yang ini akan kita bentuk seperti
persegi yang dimana kedalaman itu titik paling dalam dari sungai tersebut. Nah, maka jadilah hasil dari permodelan normalisasi seperti ini, dan hasil dari normalisasi seperti ini, dan setelah itu kita akan run hasil dari normalisasi tersebut. Baiklah, sekian dari pembahasan yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tentang analisis geoteknik. Oke, setelah dilakukannya analisis hidrolika dan perencanaan normalisasi sungai, perlu juga ditinjau aspek geoteknik agar dapat menentukan bagaimana metode kerja yang tepat dalam pelaksanaan normalisasi sungai tersebut, termasuk juga dengan pemeliharaan infrastruktur jangka panjang. Analisis geoteknik pada praktikum ini akan membahas tentang stabilitas lereng atau tebing sungai dan perkuatan tebing sungai tersebut menggunakan struktur dinding penahan tanah atau DPT. Tujuan dari analisis kestabilan lereng ini antara lain, yang pertama, membuat desain yang aman dan ekonomis untuk galian, timbunan, dan berdumbul tanggul. Yang kedua, merupakan dasar bagian rancangan ulang setelah mengalami longsoran. Terus yang ketiga, memperkirakan kestabilan lereng selama konstruksi dilakukan dan untuk jangka waktu yang panjang. Oke, hasil pemodelan yang kita modelkan itu kita mendapatkan lapisan satu setebal 1,5 meter timbunan, lalu lapisan kedua pasir berlanau atau silty sand dunes dengan kedalaman 5,5 meter. Terus lapis ketiga sandy silt atau lanau berpasir dengan kedalaman 5 meter. Di sini ada tabel parameter tanah di mana gamma dari timbunan itu 14, gamma pasir berlanau 18, dan gamma lanau berpasir 18. Terus pi dari timbunan 30, pi dari pasir berlanau 8, pi dari lanau berpasir 25. C nya dari timbunan itu 0, dari pasir berlanau 8, dan lanau berpasir 9. Lalu gamma sat dari timbunan 18,8, 1, pasir berlanau 19,8, dan lanau berpasir 20,19. Ini permodelan menggunakan Geo5 lapisan tanah di mana diberi beban merata sebesar 10 sampai 15 kilonewton per meter. Di sini permodelannya. Di sini gambar permodelan di mana permodelannya tidak aman. Jadi kalau permodelan dari tanah itu tidak aman, jadi kita harus menggunakan DPT, di mana secara garis besar dinding penahan tanah diklasifikasi menjadi 7 jenis, yaitu dinding gravitasi atau gravitasi wall, terus dinding semi gravitasi wall, terus dinding cantilever wall, dinding contrafort atau contrafort wall, dinding butters, abutmen jembatan, creep wall. Lalu kita masuk ke stabilitas lereng dengan struktur perkuatan, dengan tujuan mengetahui stabilitas lereng pada struktur perkuatan dinding penahan tanah dengan menggunakan Geo5 software, mendesain struktur dinding penahan tanah cantilever, mengetahui hasil analisis stabilitas eksternal lereng yang diperkuat dinding penahan tanah cantilever, mengetahui hasil analisis stabilitas kelongsoran lereng yang diperkuat dengan DPT dinding penahan cantilever dengan menggunakan software Geo5. Hasil permodelan yang kita modelkan ini DPT-nya seperti ini dengan dimensi seperti yang di gambar ini. Lalu di Geo5-nya seperti ini.
dimensi dapat dilakukan dengan cara uji coba sampai didapatkan hasil verifikasi yang aman dengan menambahkan beban merata pada bagian atas permukaan tanah di belakang DPT. Kini permodelan DPT-nya setelah dikasih beban merata dan lapisan tanah di sampingnya. Verifikasi terhadap overturning dan slip seperti di gambar. Terus ada setelah didapatkan hasil verifikasi yang diinginkan, melakukan analisis bearing capacity dengan program split footing dengan mengatur penulangan hingga mendapatkan hasil analisis yang aman. Ini gambar seperti ini gambar hasil analisis bearing capacity by program split footing. Lalu lakukan pemeriksaan dimensi penulangan pada struktur DPT dengan mengatur jumlah dan ukuran tulangan yang akan digunakan pada DPT hingga didapatkan hasil analisis yang aman. Ini ada gambar hasil pemeriksaan dimensi penulangan pada struktur DPT menggunakan Geo5 tadi. Oke. Sebagai tahap akhir pemodelan DPT, lakukan analisis stabilitas DPT. Jika faktor aman yang dihasilkan lebih besar dari faktor aman yang telah ditentukan, maka DPT dinyatakan aman dan layak digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ani Hairani selaku dosen pengampu dan dosen responsi mata kuliah perancangan keairan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurmania, NIM 224 kelompok F5. Di sini saya akan mempresentasikan bab geoteknik, yaitu membuat penampang sungai menggunakan aplikasi AutoCAD. Yang pertama, kita ekspor dulu penampang sebelum dan sesudah normalisasi dari aplikasi HECRAS. Di sini merupakan gambar dari ekspor sebelum normalisasi dari aplikasi HECRAS dan ini sesudah normalisasi. Selanjutnya, gabungkan penampang sebelum dan sesudah normalisasi. Selanjutnya, pada bagian kanan dan kiri penampang kita pasang DPT yang sudah kita rancang dan kita analisis stabilitas lerengnya dari aplikasi Geo5. Nah, ini merupakan gambar dari DPT-nya. Selanjutnya, gambar garis 45 derajat itu menggambarkan perkiraan bagian tanah yang akan digali. Selanjutnya, yang pertama, gambar penampang sebelum normalisasi yang akan kita lakukan adalah pekerjaan galian. Jadi, bagian yang akan melewati garis normalisasi merupakan galian. Nah, seperti pada yang diarsir garis vertikal seperti ini merupakan galian. Yang bagian kiri dan kanan luar DPT itu juga digali karena sebelum kita melakukan pekerjaan pemasangan DPT, itu kita gali terlebih dahulu tanahnya. Selanjutnya begitu pula setelah normalisasi. Setelah normalisasi, ini kita akan melakukan pekerjaan timbunan. Nah, arsiran timbunan ini merupakan garis line horizontal. Sedangkan yang galian merupakan garis line vertikal. Selanjutnya, pada keterangan luas galian, ini kita dapat mengetahui luas galian dengan cara klik properties. Nah, di sini bagian area itu merupakan luas yang
diarsir galian tersebut. Ini merupakan 223,57 meter persegi. Begitu pula timbunan juga dapat dihitung. Timbunan luas areanya 119,34. Selanjutnya, di sini ada keterangan elevasi existing. Elevasi existing merupakan elevasi tanah penampang yang sebelum dinormalisasi. Sedangkan elevasi normalisasi adalah elevasi tanah yang sudah dinormalisasi. Yang gambar kuning ini merupakan tanah yang sebelum dinormalisasi, dan yang hijau ini merupakan tanah yang sudah dinormalisasi. Ini seperti yang di gambar 121,97 merupakan elevasi tanah yang sebelum normalisasi, bagian sini, dan 119,43 merupakan elevasi setelah normalisasi. Nah, untuk bagian jarak, keterangan jarak ini itu 16,75, yaitu jarak dari titik tinjau yang bagian sini ke bagian selanjutnya, bagian sini. Di bagian keterangan potongan sebelum normalisasi, ini merupakan muka air basah skala ulang 25 tahun, itu elevasinya 124,25 meter, sedangkan yang setelah dinormalisasi itu menjadi muka air basahnya 122,23 meter. Setelah itu kita akan mengetahui output yang didapat dari penggambaran AutoCAD. Seperti ini adalah output gambar kerja atau DED yang didapat setelah kita gambar. Sekian presentasi saya. Terima kasih Ibu Ani sudah menonton. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita masuk di bab 5, manajemen konstruksi. Sebelumnya saya akan menjelaskan soal manajemen konstruksi tersebut. Manajemen konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mengikuti prosedur dan telah dirancang sesuai dengan pengetahuan maupun standar yang berlaku. Pelaksanaan bentuk konstruksi yang tepat sangat diperlukan karena akan berpengaruh pada biaya dan waktu pelaksanaan suatu proyek. Acuan yang dapat dipakai dalam metode konstruksi khususnya untuk normalisasi sungai diantaranya adalah PMBOK dengan kepanjangan Project Management Body of Knowledge dan Permen nomor 12 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan serta Permen nomor 11 tahun 2013 tentang analisa harga satuan pekerjaan. Kemudian dalam metode konstruksi terdapat RAB atau rencana anggaran biaya bangunan. Rencana anggaran biaya bangunan adalah perhitungan biaya bangunan berdasarkan gambar bangunan dan spesifikasi pekerjaan konstruksi yang akan dibangun, sehingga dengan adanya RAB dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan nantinya. Kita masuk ke Excel. Kita langsung aja ke analisis harga satuan pekerjaan karena video teman-teman juga sudah lumayan banyak, jadi saya terakhir biar nggak kebanyakan video. Nama kegiatan normalisasi sungai. Ini kita masuk AHSP. Di AHSP ini di proyek ini kita dapat 10 pekerjaan. Ada 10 pekerjaan. Yang pertama ada pengukuran dan pemasangan bow plank sebesar Rp229.670. Dan yang kedua ada pembersihan lapangan dan perawatan sebesar Rp13.650 per meter. Kemudian ada galian tanah menggunakan eskavator dan dump truck sebesar Rp926.000 per meternya. Ada timbunan sebesar Rp333. Dan kemudian ada 1 meter kubik batuan mutu FC 31,2 MPa kedap air selam sebesar Rp2.401.679. Kemudian ada pembersihan
yang sebesar Rp1.690.137 serta Begisting Rp113.977. Begisting secara biasa yang ke-8 sebesar Rp3.780 dan kemudian ada pemasangan sheet pile sebesar Rp1.893.560.000. Lalu ada pelepasan sheet pile sebesar Rp433.440. Kita lanjut ke RAB. Di RAB kita pekerjaan persiapan terdapat 5 pekerjaan dan pekerjaan tanah kita terdapat 2 pekerjaan, dan yang ketiga ada pekerjaan DBT kita terdapat ada 4 pekerjaan, lalu yang terakhir pekerjaan penyelesaian terdapat ada 2 pekerjaan dengan total RAB sebesar Rp17.795.680. Saya ulangi, total dari RAB itu ada Rp17.795.685.236. Pada rekapitulasi anggaran biaya, kita tadi mendapat sebesar ini 17 miliar ditambahkan dengan PPS 10%, berarti sebesar 19.511.724 rupiah. Dari rekap, kita masuk ke bagian schedule-nya. Schedule normalisasi sungai kali Kodil Purworejo. Di sini tadi kita ada 4 pekerjaan yang dikelompokkan, kan ada banyak, terus kita kelompokkan menjadi 4 pekerjaan dan ada rincian. Dan ini di schedule kita scheduling 4 bulan. Kita scheduling 4 bulan dengan 16 ahad, 16 minggu. Jadi pada pekerjaan persiapan kita memakan waktu sekitar 3 minggu. Lalu pekerjaan tanah kita memakan waktu 4 minggu. Lalu di pekerjaan DBT berarti ini memakan waktu 14 minggu, dan di pekerjaan penyelesaian kita memakai 2 minggu pekerjaan. Seperti itu. Ya, dengan besar sekian. Ya, cukup dari saya. Bagian metode konstruksi RAB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.